Vincent Wenas, sahabat di peringatan hari kelahiran Pancasila di awal Juni ini, 1 Juni kemarin itu perbincangan mengenai Pancasila tentu saja mengemuka. Dan belum lama ini juga ada isu mengenai petugas partai yang bikin polemik di publik. Nah, bagaimana kita bisa membaca ini dengan satu perspektif? Saya coba menulis artikelnya. Kira-kira begini ceritanya. Judulnya soal petugas partai, dan ini ada artikel menarik dari Buya Syafi'i Ma'arif, judulnya Lumpuhnya Pancasila. Dan satu lagi tanggapan dari Profesor Frans Magnisuseno yang judulnya Pancasila tidak kurang, tidak lebih. Nah, kita coba lihat 3 fenomena ini dalam satu perspektif ya. Judul artikelnya adalah Petugas Partai Lumpuhnya Pancasila Tidak Kurang, Tidak Lebih, mengutip dari judul artikel-artikel beliau-beliau ini. Petugas partai atau petugas rakyat? Itu pertanyaan yang pernah diajukan oleh Profesor Frans Magnisuseno beberapa tahun lalu. Lantaran bukankah seseorang yang berasal dari kader partai manapun saat dilantik, entah jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat apapun, maka ia saat itu sudah jadi petugas rakyat. Istilah dari Profesor Frans Magnisuseno waktu itu ya. Saya kira betul juga. Walaupun dia berasal dari satu partai, tapi begitu dilantik, ya dia sudah menjadi pelayan rakyat atau istilahnya petugas rakyat sebagai lawan dari petugas partai. Rakyat mana? Ya, rakyat Indonesia yang berfalsafah dan berlandaskan Pancasila. Tidak kurang, tidak lebih. Lalu di mana dong peran atau fungsi partai politik itu sendiri? Parpol adalah mesin politik, penggerak dinamika politik yang menjadi semacam kawah candra di muka untuk menghadirkan kader-kader terbaiknya. Jadi fungsi talent scouting nih partai ini. Untuk apa? Agar kader-kader itu bisa menggerakkan dinamika politik ke arah cita-cita bersama bangsa, yaitu masyarakat adil makmur, dulu sering disingkat MAM, masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Begitu, tidak kurang, tidak lebih. Nah, kalau melenceng dari itu, apa akibatnya? Pancasila lumpuh. Ini saya mengutip dari Buya Syafi'i. Nah, sahabat, ketiga tokoh ini, Megawati, Ibu Megawati, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Profesor Frans Magnisuseno, ini ada 3 nama besar yang lagi trending di seputar peringatan hari kelahiran Pancasila ini. Nah, mereka trendingnya dari mana? Ibu Megawati tentunya lewat pernyataan politiknya yang sempat bikin polemik juga. Kemudian Profesor Syafi'i Ma'arif dan Profesor Frans Magnisuseno, ya tentu mereka lewat artikel yang mereka tulis. Profesor Syafi'i Ma'arif judulnya Lumpuhnya Pancasila, ini bagus sekali. Dan Profesor Frans Magnisuseno artikelnya berjudul Pancasila Tidak Kurang, Tidak Lebih. Nah, ini bisa di browsing di Google atau di internet, gampang sekali. Dan ini juga sudah viral. Keduanya menulis dengan sangat baik sekali. Oke, petugas partai, Pancasila lumpuh, ya tidak kurang, tidak lebih. Paparan Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif dengan lugas dan ringkas membuka wawasan kita. Tatkala Pancasila hanya sekedar jadi etalase politik alias lip service, beda kelakuan dengan omongan, maka ia cuma sekedar konsep tanpa daya gerak. Artinya ya lumpuh. So, siapa yang mesti menggerakkannya? Itu pertanyaannya. Ya, setiap warga negara Indonesia, WNI yang ada di KTP, tidak pandang suku, agama, ras, dan antar golongannya atau SARA. Tidak kurang, tidak lebih. Buah dari pendidikan budi pekerti di lingkungan keluarga dan kerabat dekat selama ini memang telah membentuk kita semua jadi punya kompas moral, etika, dan agama.
Dari semua nilai-nilai kebaikan yang telah tertanam dalam sanubari, itulah yang memungkinkan kita menerima Pancasila. Begitu menurut argumentasi Profesor Frans Magnisuseno. Menjadikan kita manusia Indonesia yang berpancasila karena kelima silanya ternyata amat sesuai dengan nilai budi pekerti yang selama ini telah terinternalisasi. Jadi, dalam politik praktis, sikap parpol yang kadernya sedang duduk di kursi jabatan publik, yaitu entah eksekutif atau legislatif, seyogianya bisa memposisikan dirinya menjadi lembaga yang mampu mendukung kadernya agar tetap berjalan dalam jalur konstitusional serta moral. Partai politik tidak boleh memperlakukan kadernya itu sebagai instrumen oligarki partai semata demi kepentingan sempit yang berbau egois dan primordialistik. Karena itu hanya akan menyeret semuanya ke dalam jebakan korupsi, kolusi, dan nepotisme belaka. Dan jangan lupa, itu semua sudah terbukti. Sudah terbukti. Kader yang diperlakukan seperti itu atau kader yang mau diperlakukan seperti itu hanya akan membuat Pancasila itu menjadi lumpuh, tidak kurang, tidak lebih. So, kita mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021. Semoga kita bisa mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan praktis kita sehari-hari. Demikian sahabat Indonesia, paparan singkat kita. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.